Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Suradinata. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dari program studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang dekonstruksi generasi dari kacamata sosiologi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas video digital dari mata kuliah Kapita Selekta Sosiologi. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan tentang dekonstruksi generasi. Pertama adalah pengertian dekonstruksi. Dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Dekonstruksi adalah sebuah ide yang ambisius. Pemahaman sederhananya, untuk membangun atau merekonstruksi sesuatu yang baru, kita perlu melakukan penghancuran atau dekonstruksi terhadap hal yang lama. Dalam teori dekonstruksi, semua adalah soal rekayasa, soal bagaimana menafsir ulang atau membuat tafsir baru terhadap sesuatu. Yang kedua adalah generasi milenial. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan juga Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau generasi Y juga disebut generasi Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Dekonstruksi, kita sudah tahu tadi tentang pengertian dekonstruksi, maka kali ini saya akan mengambil contoh dari dekonstruksi, yaitu dekonstruksi cerita rakyat dalam iklan televisi. Cerita rakyat merupakan kisah yang berasal dari rakyat dan tersebar dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Cerita ini tergolong kisah yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terkadang ada beberapa cerita rakyat yang mampu menyodorkan bukti-bukti fisik sebagai bentuk bahwa kisah tersebut memang benar adanya. Tetapi, tidak sedikit pula dari bukti atau fenomena itu dapat dijelaskan secara ilmiah, tidak seperti yang terkandung dalam cerita rakyat. Indonesia kaya akan cerita rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, beragam cerita rakyat tersebar dalam berbagai versi, lengkap dengan keunikan atau ciri khas daerahnya masing-masing. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari suatu masyarakat di daerah tertentu dan berkembang di masyarakat tersebut. Bentuknya pun ada yang berupa legenda, mitos, ataupun dongeng. Pada mulanya, cerita ini dituturkan secara lisan dan turun-temurun. Pengarangnya pun anonim alias tidak diketahui. Upaya untuk mempertahankan kelestarian cerita rakyat Indonesia penuh sangat tantangan. Era globalisasi telah memunculkan banyak kebudayaan modern yang lebih menarik perhatian dan para generasi muda. Jika tidak bisa dikendalikan dengan baik, hal-hal tersebut akan memberikan dampak negatif, yakni adanya pergeseran budaya di kalangan generasi muda saat ini. Pergeseran budaya terhadap generasi muda telah terjadi sebenarnya pada saat ini. Mereka lebih tahu tentang game, film, dan lebih banyak menyukai budaya luar, misalnya budaya Korea, atau yang bisa kita kenal K-pop. Belum lagi adanya internet yang memudahkan mereka untuk mengakses semua itu. Namun, ketika ditanya tentang cerita rakyat yang berasal dari daerahnya masing-masing, tak sedikit yang menjawab tidak tahu. Dengan kata lain, cerita rakyat kalah populer dengan cerita-cerita lain yang lebih modern. Anak-anak sekarang juga lebih hafal kisah Dragon Ball daripada Jaka Tingkir yang melegenda. Pun dengan cerita anak H.C. Anderson yang lebih populer dan berkelas daripada cerita Kelenteng Kuning. Padahal, beberapa puluh tahun yang lalu, cerita rakyat sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk melestarikan beragam kekayaan bangsa Indonesia, termasuk cerita rakyat. Tak dapat dipungkiri bahwa cerita rakyat merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun yang lalu dan syarat dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu diteruskan ke generasi selanjutnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gempuran tersebut adalah dengan menampilkan kembali salah satu bentuk kekayaan Indonesia, misalnya cerita rakyat dalam sebuah iklan. Tentu, alur cerita yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi saat ini dan lebih modern atau lebih kekinian. Penggunaan beragam media untuk memperkenalkan kembali cerita rakyat sebenarnya sudah dilakukan, baik dalam bentuk cerita bergambar, foto berkisah, anime, video animasi, aplikasi berbasis mobile, dan channel YouTube dongeng yang khusus menyajikan cerita rakyat Indonesia. Bahkan belum lama ini, pengenalan tentang cerita rakyat Indonesia juga disampaikan melalui iklan televisi. Memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, cerita rakyat yang dituturkan secara lisan menjadi bentuk cerita bergambar, foto berkisah, anime, video animasi, bahkan iklan disebut sebagai alih wahana. Jika didasarkan pada konsep NST, dapat dipetakan bahwa perubahan yang terjadi meliputi penambahan, pengubahan bervariasi, dan pengurangan. Dengan demikian, alih wahana membawa perubahan yang signifikan karena adanya perubahan medium atau media yang digunakan dengan konsep atau tampilan yang lebih kekinian. Bahkan, alih warna dapat dijadikan sebagai salah satu media pelestarian berbagai karya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai tentang dekonstruksi generasi. Terlebih dan kurang, saya Aditya Suryadinata, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.